Siapa yang tidak kenal dengan jenius ini? Si jenius pemrograman yang berubah menjadi ikon sosial media. Situs web yang dia buat di kamar asramanya ketika berusia 19 tahun sekarang menjadi salah satu yang paling berpengaruh di dunia. Profilnya mencakup 1/4 dari populasi dunia. Miliarder mandiri sebelum ulang tahun ke-24. Bagaimana itu bisa terjadi? Itulah yang akan kita bahas dalam konten hari ini, yaitu Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Mark Zuckerberg lahir pada 14 Mei 1984 dari keluarga kelas menengah atas di pinggiran New York. Ayahnya mendorongnya untuk tertarik pada komputer sejak usia remaja, dan Mark benar-benar terpesona. Dia menciptakan program yang memungkinkan komputer di klinik gigi ayahnya berkomunikasi dengan komputer keluarga di Colditz Eknet. Program ini merupakan awal dari pesan instan. Di sekolah, dia unggul dalam berbagai mata pelajaran, dari ilmu komputer hingga bahasa dan sastra. Dia kemudian pindah ke sekolah persiapan Exeter, di mana dia bertemu dengan teman baiknya, Adam DeAngelo. Seperti dikatakan oleh penulis Jose Antonio Vargas, sebagian anak-anak bermain game komputer. Mark menciptakannya. Sudah jelas dia memiliki jiwa wirausaha sejak usia dini. Meskipun menerima tawaran pekerjaan dari Microsoft seharga sekitar $1 juta, Mark memilih untuk kuliah di Harvard. Di sana, dia belajar ilmu komputer dan filsafat. Tahun pertamanya di kampus, dia lebih suka berpesta daripada menciptakan sesuatu yang signifikan. Namun, di tahun kedua, dia mulai menunjukkan tanda-tanda bakatnya. Dia menciptakan situs bernama CourseMate yang memungkinkan teman-temannya melihat mata kuliah yang akan diambil oleh teman sekelas mereka. Situs ini dengan cepat populer, dan ini mendorong Mark untuk mencoba ide baru yang akan dia sebut FastMath. FastMath dibuat pada Oktober 2003 dengan tujuan mencari orang paling menarik di kampus. Meskipun dibuat dalam semalam yang penuh minuman keras, FastMath langsung populer. Namun, Harvard akhirnya menutup situs ini karena masalah seksisme. Penting untuk dicatat bahwa berbeda dengan yang ditampilkan dalam film The Social Network, baik laki-laki maupun perempuan termasuk dalam FastMath. Kemudian, Mark bertemu dengan istri barunya di Harvard. Dia adalah individu yang ramah dan cukup populer, berbeda dengan penggambaran dalam film. Mark diberi sanksi oleh Harvard atas insiden FastMath, tetapi ini tampaknya tidak mengganggunya terlalu banyak saat itu. Zuckerberg akhirnya kehilangan minat pada Harvard Connection dan memutuskan untuk mengembangkan situsnya sendiri yang akan menjadi The Facebook. Ia membeli domain thefacebook.com pada 11 Januari dengan harga $30 dan secara resmi meluncurkan situs ini pada 4 Februari dengan mengirim email kepada beberapa temannya untuk bergabung. Hanya dalam 4 hari setelah peluncurannya, 450 mahasiswa Harvard mendaftar dan 300 lainnya bergabung di hari berikutnya. Mark memiliki bakat untuk menciptakan situs sosial yang diminati orang. Tujuan The Facebook adalah menggantikan buku tahunan fisik dengan gambar mahasiswa yang lebih baru dan memberi mahasiswa kesempatan untuk membagikan minat dan status hubungan mereka. 2 minggu kemudian, The Facebook memiliki lebih dari 6.000 pengguna yang mencakup lebih dari 3/4 mahasiswa dan beberapa alumni. Mark membentuk tim teman sekamarnya untuk mengelola berbagai aspek proyek ini, dan pada saat itu, dia belum benar-benar mempertimbangkan sebagai bisnis. Setelah hari yang panjang dan begadang, The Facebook mencapai 100.000 pengguna pada Juni 2004, hanya 4 bulan setelah peluncurannya. Pada tahun 2012, Facebook go public dan menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar. Perjalanan Mark Zuckerberg dari kamar asrama perguruan tinggi menjadi raksasa teknologi adalah kisah sukses luar biasa
yang mengingatkan kita akan potensi ide-ide inovatif dan bekerja keras. Perjalanan Mark Zuckerberg dari seorang mahasiswa pemula hingga pendiri Facebook yang sukses adalah inspirasi bagi kita semua. Ia menunjukkan bahwa dengan ide inovatif dan tekad keras, kita dapat mencapai hal-hal besar. Teruslah berusaha mengikuti impian kamu, karena siapa tahu, suatu hari nanti cerita kesuksesan kamu akan diinspirasi oleh perjalanan yang luar biasa ini. Jadi, jika kamu menikmati video ini dan ingin terus memperoleh wawasan berharga tentang perjalanan seorang pembisnis, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu. Sampai bertemu di video selanjutnya.